Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitriani Pratiwi dengan NIM 2006110236 dari kelas 3B7 Manajemen. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah manajemen operasional dengan judul Layout Posisi Tetap dan Layout Berorientasi pada Produk. Tata letak Fixed Position Layout bisa dikatakan juga sebagai tata letak dengan posisi tetap. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak mempunyai banyak dampak strategis karena tata letak termasuk yang menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi menunjang diferensiasi, biaya rendah, ataupun respon cepat. Layout posisi tetap. Pengertian layout posisi tetap. Tata letak posisi tetap yaitu tata letak di mana proyek ataupun kegiatan berada dalam satu tempat, sementara pekerja dan peralatan datang pada tempat tersebut. Contoh tata letak posisi tetap tersebut seperti pembangunan rumah, jembatan, jalan tol, galangan kapal, dan lain-lain. Permasalahan pokok dalam layout posisi tetap. Yang pertama yaitu tempat terbatas pada lokasi produksi ataupun proyek. Yang kedua, setiap tahapan berbeda memerlukan bahan berbeda. Yang ketiga, diperlukan volume bahan yang dibutuhkan diatur secara dinamis. Keuntungan layout posisi tetap. Yang pertama yaitu mengurangi gerakan kerja item, minimize kerusakan atau biaya pindah. Yang kedua yaitu kontinuitas lebih dari yang ditetapkan angkatan kerja atau sejak item tidak pergi dari satu ke departemen lain. Hal ini akan mengurangi masalah perencanaan kembali dan meminta orang-orang yang baru setiap kali jenis kegiatan ini adalah untuk memulai. Kekurangan layout posisi tetap. Yang pertama yaitu memerlukan pekerja terampil dan serbaguna. Yang diperlukan kombinasi dari keterampilan mungkin akan sulit untuk mencari dan membayar tingkat tinggi. Yang kedua, gerakan orang dan peralatan untuk bekerja dan dari situs mungkin mahal. Yang ketiga yaitu peralatan pemanfaatan mungkin rendah karena peralatan di sebuah lokasi di mana ia akan diperlukan lagi dalam beberapa hari daripada dipindahkan ke lokasi lain di mana ia akan produktif. Layout berorientasi pada produk. Layout berorientasi pada produk disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah, produksi yang berulang dan kontinu. Fungsi yang digunakan adalah yang pertama, volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk stabil. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. Yang keempat, yaitu pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Dalam layout ini ada dua jenis yaitu yang pertama lini fabrikasi atau fabrication line, membuat komponen seperti ban mobil. Lini ini dipacu oleh mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan. Yang kedua, lini perakitan atau assembly line, meletakkan komponen yang difabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan kepada tenaga kerja atau stasiun kerja. Keuntungan layout ini yang pertama yaitu biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Yang kedua, biaya penanganan bahan rendah
Yang ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Yang kelima, hasil output yang lebih cepat. Kelemahan layout ini yaitu yang pertama, butuh volume tinggi karena modalnya besar. Yang kedua, jika ada penghentian pada satu bagian akan berakibat pada seluruh operasi. Yang ketiga, fleksibilitas yang ada kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi. Itulah tadi materi mengenai layout posisi tetap dan layout berorientasi pada produk. Terima kasih.